Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Farid Imam Abdullah bin Syukur Riyadi, yang kesemuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh masyarakat wilayah perumahan Kasagaradenia, wabil khusus akhina kiram Bapak Ustadz Syaiful Malik, sahib sekaligus pejuang dakwah di perumahan ini, akhina kiram Bapak mantan RW Bapak Hamdani, mudah-mudahan tetap ganteng, mudah-mudahan selalu sehat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak RT Mur Yatmo juga mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membimbing masyarakat. Dan tokoh masyarakat yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah ta'ziyah yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 amal ibadah yang ketika 3 amal ibadah ini dikerjakan, ibarat sebuah perniagaan, akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bakal merugi. Apa ketiga amal ibadah itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa membaca kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Dan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mereka orang-orang yang tidak bakal merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas katakan dalam satu ayatnya di dalam surat Al-Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-29. Apa kata Allah dalam ayat ini? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum syirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, innal ladzina yatluna kitaballah
Sesungguhnya orang-orang yang sering membaca kitab-kitabnya Allah, wabil khusus kitab suci Al-Quran. Bu, Pak, kalau ditanya Quran di rumah punya? Punya. Dibaca nggak kira-kira? Ketika Quran yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam rumahmu masing-masing, lantas kemudian dia hanya disimpan di atas lemari, dia disimpan di dalam laci, dia disimpan di dalam remadi, lantas kemudian dia berdebu, niscaya debu yang ada di dalam Al-Quran, niscaya debu yang menempel di dalam Al-Quran nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika yaumil qiyamah itu digelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu berbicara, wahai Allah, hambamu memiliki diriku, dia simpan diriku, cakap bagus dia simpan di atas lemari, ditinggikan diriku, dimuliakan diriku, disimpan di dalam almari. Tapi sayang, seribu sayang ya Allah, dia tidak pernah membacanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita tidak mau dianggap orang yang merugi dalam kancah kehidupan dunia, ibarat perniagaan, maka baca tuh kitab Allah, Al-Quran. Kenapa? Karena kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim adalah satu petunjuk yang jelas diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak dalam urusan rumah tangga baca Quran, biar rumah tangganya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin-pemimpin yang hebat, kalau mau dijadikan sebagai seorang pemimpin yang hebat, maka baca tuh Quran. Masyarakat, kalau mau dianggap sebagai masyarakat yang madani, insya Allah baca tuh yang namanya Al-Quranul Karim. Yatluna kitab Allah. Orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka hamba-hamba Allah yang ketika diberikan amanat berupa Al-Quran, dia baca, dia pelajari, dia hikmati, dia nikmati, dia hikmahi makna dan artinya, lantas kemudian dia tadabburi. Nanti ketika dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaatul Quran akan mampu memberikan keselamatan baginya. Beruntung orang-orang yang senantiasa membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Pak, baca buku Quran dalam satu hari, baca minimal Pak Ustadz, saya nggak sanggup baca banyak-banyak Al-Quran, satu ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Kira-kira pantas kan? Kebangetan lo jadi manusia. Ya, baca kitab Allah, baca Al-Quran, karena dia adalah pedoman, karena dia adalah panduan, dan dia adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau beruntung dan tidak mau merugi dalam kancah kehidupan dunia, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quranul Karim. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka orang-orang yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah merugi dalam kehidupan dunia, ibarat perniagaan adalah mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa aqamus shalah, maka dirikanlah salat. Lihat bagaimana pentingnya salat. Urgensi salat yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat adalah tiang agama. Siapa orang yang tidak mendirikan salat, siapa orang yang berani meninggalkan salat, maka itu artinya dia berani merubuhkan tiang-tiang agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika urgensi sholat dikatakan sholat adalah amal ibadah yang abadi. Apapun keadaan kalian, apapun kondisi kalian, selama akal masih ada dalam otak kalian, maka wajib sholat. Sakit Pak Ustadz, sholat wajib. Mau mati Pak Ustadz, wajib sholat. Bayangin Bu, kalau ditanya ibu pengen sholat di depan imam apa di belakang imam? Saya tanya, kalau kita masih mau ikuti iman, itu artinya kita masih mau sholat. Tapi kalau udah berani di depan imam dia sholat, itu artinya kita sudah mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa aqamus shalah. Kalau kalian ingin dianggap menjadi orang-orang yang beruntung kata Allah, gak pernah merugi hidup di alam dunia, maka dirikanlah sholat. Urgensi sholat yang ketiga, subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan pada baginda Rasul, begitu pentingnya pelajari sholat. Bagaimana syarat syah, rukun dan sunnahnya sholat. Kalau seperti kita orang tua
baru belajar sholat, baru mau sholat, bagaimana mendidik istri dan anak-anaknya. Akankah dia selamat dalam kehidupannya di alam dunia atau dia selamat di alam akhirat? Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga istrimu, jaga anak-anakmu, jaga dirimu dan keluargamu. Dari apa? Dari perkara api neraka. Salat adalah sesuatu yang akan kita bawa nanti. Syafaatus salat akan menyelamatkan kita ketika kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urgensi salat yang selanjutnya, ini adalah amal ibadah yang akan pertama kali dibangkitkan manusia dari alam kuburnya. Ditanya salatnya, Bu. Kalau salatnya beres, insya Allah semuanya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap nilainya baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada satu konten yang viral di TikTok. Ada orang yang pertama, katakan namanya si Tejo, berani banget. Wahai Ustadz, bujuk saya untuk bisa sholat. Saya puasa, saya ibadah yang lain, tapi saya nggak pernah sholat. Nggak sholat kok bangga. Inilah manusia, apa yang pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-insan aktsaru syai'in jadala wa kana al-insan aktsaru syai'in ajula. Banyak manusia yang ngebangkang pada Allah, banyak manusia yang berani meninggalkan amalan-amalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas dia sholat, malas dia ibadah-ibadah yang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ibadah yang ketiga akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat perniagaan. Dia adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Adalah mereka orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara apa? Sirran, secara jelas, secara terang-terangan. Boleh mengumbar amal sedekah. Bapak Ahmad telah bersedekah 1 miliar. Subhanallah. Buat apa? Buat giroh, buat motivasi, buat yang lainnya. Secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, silakan. Semua catatan amal ibadah telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun bapak punya harta, berapapun ibu punya harta, ada kewajiban di dalamnya. Anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Diwajibkan buat kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lewat zakat harta kita keluarkan, lewat infak harta kita keluarkan, lewat sedekah harta juga kita keluarkan. Kalau Bapak Ibu pengen jadi orang yang beruntung, maka lakukanlah transaksi amal ibadah lewat satu ibadah yang namanya anfiqu fi sabilillah, mengeluarkan anfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ingatan terakhir buat kita, ketika Allah Subhanahu wa taala gelar tuh yang namanya peristiwa najah bagi seorang manusia, dia adalah orang yang nggak pernah sedekah dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika dia mau mati, diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sebuah penyesalan, apa yang dikatakan oleh Allah dalam satu rekomendasi ayat untuk kita semua, menjadi sebuah catatan amal ibadah buat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lewat kalimat doanya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ada salah seorang manusia nanti, ada hamba Allah yang ketika dia peristiwa najah, dalam peristiwa kematiannya, dia nyesel nggak pernah sedekah. Rabbi laula akhartani. Dia katakan, wahai Allah, wahai Tuhanku, berikan tangguh sebentar aja atas kematianku. Ulur ya Allah kematianku. Untuk apa? Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Lantas mau apa lagi? Wa akum minas sholihin. Kami pengen bertransaksi amal-amalan soleh. Kalau ibu bapak pengen beruntung, jangan sampai penyesalan itu ada pada saat kematian kita. Nih, kita mumpung masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal kita masih sehat, iman kita masih bagus, harta kita masih banyak, anak istri juga masih sehat. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan transaksi ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat ulasan yang sedikit ini menjadikan sebuah ghirah motivasi buat kita untuk tetap istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah bimbing kita lewat hidayah-hidayahnya. Terus Allah bimbing kita dengan petunjuk-petunjuk di dalamnya, selamat dunia dan akhirat kita. Mari sama-sama
bersama-sama kita awali jumpa kita kali ini dengan membacakan suratul Fatihah, surah Yasin, tahlil dan tahmid dan doa yang insyaallah semuanya wabil khusus kita niatkan untuk almarhum Bapak Farid Imam Abdillah bin Syukur Riyadi, dan juga kita niatkan untuk sanak famili keluarga kita, andai tolan kita ahli daripada keluarga besar kita.